Halo kawan Visto, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini, saya Cheryl Tanuwijaya dari tim riset investasiku akan membahas sektor properti. Nah, kawan Visto, seperti yang kita ketahui, sektor properti lagi rebound di beberapa bulan terakhir. Nah, kalau kawan Visto cermati, sektor properti sepanjang setahun ini sudah menguat sebesar 22%. Lumayan kan? Nah, kawan Visto, ini kita tampilkan grafik sektor properti per tanggal 21 Oktober 2024. Nah, kalau kawan Visto cermati, sebenarnya sektor properti itu di paruh pertama tahun 2024 ini sempat tertekan alias berada di zona koreksi. Namun, mulai di kuartal ketiga tepatnya ya, mulai bulan Agustus sampai saat ini terus meningkat sektor properti. Nah, rahasianya apa sih kawan Visto? Jadi kita tahu ya kawan Visto, sesuai yang ada di berita ini, kita kutip berita dari CNBC, pemerintah akhirnya melanjutkan stimulus di sektor properti. Jadi PPNBTP yang awalnya hanya 50% yang berlaku di bulan Juni sampai Desember 2024 ini diperpanjang dan tingkat PPNBTP-nya ini dinaikkan sampai 100% diskonnya. Mantap kan? Nah, selanjutnya kawan Visto, kita kan juga baru memiliki presiden baru ya, pemerintahan baru. Pada pidato di hari Minggu tanggal 20 Oktober kemarin, Pak Prabowo dengan optimis menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Wih, ambisius banget kan kawan Visto? Nah, sebagian pertumbuhan sektor ekonomi ini ditopang sama percepatan bisnis properti nih kawan Visto. Jadi itu rahasianya ya. Kenapa pertumbuhan ekonominya bisa sangat ambisius? Lalu rencananya PPN-nya ini sebesar 11% dan BPHTB 5% ini akan dihapus selama jangka waktu 1-3 tahun. Lalu juga Pak Prabowo ini dengan kabinet barunya berencana membangun 3 juta rumah per tahun. Berarti kawan Visto, dalam satu periode pemerintahannya yang 5 tahun itu, total akan ada 15 juta rumah. Wow, banyak sekali ya. Kenapa sih kawan Visto hal ini perlu dilakukan? Karena yang utama ya kawan Visto, ini untuk menggenjot konsumsi kelas menengah dan kelas bawah yang beberapa waktu terakhir ini tertekan. Seperti itu. Sentimen berikutnya lagi nih kawan Visto, kita tahu bulan lalu The Fed sudah memangkas suku bunga. BI, Bank Indonesia juga sudah melakukan pemangkasan suku bunga. Dan ini ada data grafik ya kawan Visto di sebelah kiri, bahwa suku bunga KPR terus mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020. Yang awalnya di 2020 nih di kisaran 9%. Nah, di kuartal 2 2024 ini sudah ke 7,47%. Jadi KPR ini juga salah satu yang menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen properti membeli properti ya. Karena berdasarkan data survei Bank Indonesia di sebelah kanan ini menunjukkan skema pembiayaan pembeli properti residensial. Nah, terlihat nih kawan Visto, sebesar sekitar 76% yang membeli properti residensial itu menggunakan fasilitas kredit KPR. Jadi, suku bunga nih berpengaruh besar sama penjualan properti.
Pertumbuhan penjualan rumah, ini datanya masih dari survei Bank Indonesia. Di kuartal 2 ini penjualan rumah tuh turun ya secara kuartalan. Turunnya cukup signifikan sampai 2 digit. Secara total turunnya tuh 12,8% secara kuartalan. Yang total ini warnanya merah ya kawan Visto. Nah, lalu kalau kita breakdown berdasarkan tipe rumahnya, justru menariknya nih kawan Visto, penjualan rumah yang turunnya paling signifikan terjadi pada rumah yang tipe kecil, yaitu sebesar 16,68%. Untuk rumah yang besar justru masih tumbuh 5,08%. Oke, nah jadi kita lihat ini ya kawan Visto, kenapa sih pemerintah tuh memberikan begitu banyak stimulus bagi sektor properti? Karena penjualannya ternyata turun cukup signifikan. Nah kawan Visto, kita juga breakdown nih. Tadi kita sudah melihat sektor properti secara 1 tahun, secara year to date, ini semuanya positif. Untuk jangka pendek secara bulanan, mingguan juga positif. Tapi bagaimana dengan komponen penyusunnya? Jadi komponennya yang paling besar berdasarkan bobotnya, yang utama itu saham PANI. PANI punya kontribusi bobot sebesar 12,7% terhadap sektor properti. Lalu diikuti sama BSDE dan Citra. Ini keduanya hampir sama ya, berimbang. Kalau kita bulatkan, ini ada di 9%. Lalu diikuti sama Pewon dan SMRA. Bobot ini berpengaruh, jadi kalau ada kenaikan atau penurunan harga sahamnya, ini akan berpengaruh terhadap naik turunnya sektor properti dan indeks harga saham gabungan. Nah, kawan Visto, secara valuasi, ini kita tampilkan ya emiten-emiten properti tersebut. Kita menggunakan parameter valuasi PE ya. Nah, kalau kita cermati, memang PANI ini bobotnya paling besar. Lalu secara valuasi tapi sudah amat sangat mahal nih kawan Visto. Ada di 757 kali. Ya. Ya, memang kalau kita cermati kenaikan harga saham PANI dalam beberapa tahun terakhir juga sudah sangat luar biasa gitu ya. Nah, kalau emiten properti yang lainnya, 4 emiten properti yang lainnya ini relatif di angka belasan kalau di average ya, valuasi PE-nya. Nah, di antara 4 emiten properti besar ini, BSDE yang valuasinya paling murah gitu ya. Lalu ada juga SMRA, Citra, dan Pewon. Nah, kawan Visto, terkait insentif yang diberikan oleh pemerintah soal pembebasan PPN DTP sampai akhir 2024 ini sejalan sama inventoris yang dimiliki sama BSDE, Citra, dan SMRA, yang mana mereka nih punya banyak stok landed house dengan kriteria 2-5 miliar yang sejalan dengan insentif PPN DTP. Kalau kita simpulkan kawan Visto, berikut ini pro dan kontra untuk sektor properti. Jadi, hal yang mendorong penguatan lebih lanjut untuk sektor properti yaitu dimulainya tren pemangkasan suku bunga. Sehingga suku bunga KPR, KPA ini berpotensi juga lanjut turun. Dengan suku bunga yang lebih rendah, maka ini akan menggugah konsumen untuk membeli properti. Karena suku bunganya lebih rendah, lebih murah. Seperti itu ya. Lalu, sentimen positif berikutnya, sektor properti ini lagi dinaungi oleh berbagai stimulus positif dari pemerintah, baik dari pemerintah sebelumnya sampai ke pemerintah baru nanti, seperti itu ya, sehingga penjualan properti berpotensi akan terdongkrak. Nah,
Dengan target pertumbuhan ekonomi yang agresif ya kawan Visto dari Pak Prabowo, ini berpotensi menopang konsumsi, sehingga berpotensi juga meningkatkan penjualan dan meningkatkan juga pendapatan berulang atau recurring income dari emiten properti. Jadi sentimennya kami perkirakan masih akan bagus sampai jangka menengah panjang, seperti itu. Karena kalau kita cermati, sektor properti dalam beberapa tahun terakhir ini juga cenderung tertekan. Ya. Berikut kita beralih ke sentimen negatifnya. Sentimen negatifnya ini terdiri dari bisa saja ada perubahan kebijakan seiring berjalannya waktu, gitu ya. Ada kalanya pemerintah sudah menjalankan programnya lalu dievaluasi, misalnya tidak sebaik yang diharapkan, tentu bisa ada revisi seperti itu. Nah, lalu pelaku pasar juga bisa cenderung bersikap wait and see setelah kemarin ada pelantikan dan pengumuman dari kabinet pemerintahan baru. Selanjutnya, pelaku pasar juga akan mencermati program 100 hari pemerintahan baru, gitu ya. Yang terakhir, yang bisa menjadi resiko bagi sektor properti yaitu konsumsi yang lemah, yang mungkin belum berhasil didongkrak naik, seperti itu ya. Mungkin kawan Visto bertanya-tanya nih sekarang, wah insentifnya banyak bagi sektor properti, tapi kapan ya target profit saya terjemput? Atau kapan nih puncak rally-nya? Gitu. Nah, kalau kita cermati kawan Visto, emiten-emiten properti masih akan diminati sampai setidaknya akhir tahun 2024. Jadi, sentimennya masih baik, seperti itu. Kawan Visto, di episode berikutnya kita akan bahas secara khusus emiten properti. Tapi, kawan Visto bantu ya di komen mau bahas emiten properti apa di video berikutnya. Kami tunggu. Terima kasih kawan Visto untuk partisipasinya. See you next video.